Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin aku Nia Kairinisa atau bisa dipanggil dengan Nia. Aku dari mahasiswa jurusan Fisika Universitas Negeri Padang. Baik, di sini aku ingin memberikan sebuah tutorial kepada kalian semua, kepada teman-teman semua. Itu tutorial mengenai penerapan aplikasi software Articulate Storyline 3 pada soal AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum atau Asesmen Nasional. Baik, jadi kita di sini langsung saja daripada nunda-nunda ya teman-teman. Jadi pertama-tama di sini teman-teman harus membuka software Articulate Storyline. Kemudian nanti akan timbul tampilan seperti ini. Di sini di sisi kiri pojok atas itu ada 3 pilihan, ada new project, record screen, sama import. Nah, teman-teman di sini bisa memilih new project karena kita akan membuat sebuah project ya. Lalu kemudian tampilannya akan seperti ini. Kita double klik pada yang di tengahnya tadi. Kemudian di sini kita bisa memilih size untuk layarnya. Di sini saya memilih 4:3. Kemudian kita rubah backgroundnya. Di sini terserah teman-teman mau gimana. Tapi di sini saya milih pattern fill. Terus saya pilih menurut yang oke gitu. Terus apply to all. Kemudian layar akan seperti ini. Baik, selanjutnya di sini saya menambahkan sebuah shape, itu kotak biasa atau kotak biasa ya di sini teman-teman. Terus kita bentuk kotaknya ini setengah dari setengah dari slide-nya tadi. Terus kita rubah warna yang menurut kita cocok, menurut kita mau. Terus kita align center sama align the top karena kita pilih di atas ya. Kemudian kita tambah shape lagi, ya seperti ini, kotak gini. Terus kita ukur ini untuk tampilan home-nya gitu ya. Jadi di sini kita bentuk dengan size seperti yang di layar ini. Kemudian kita warnain terserah dengan kemauan kita sendiri. Di sini saya satu tone yaitu warna green. Baik. Kemudian di sini kita langsung insert. Saya ingin menambahkan karakter ya. Jadi artikel storyline ini banyak memiliki karakternya itu sangat luar biasa banyaknya. Nggak begitu banyak sih, tapi ya lumayan banyak gitu. Nah, di sini saya memilih cewek cantik ini. Oke, terus kita insert, kita masukkan di slide. Terus kita adjust aja size-nya menurut oke gimananya gitu. Kan sebenarnya desain itu menurut masing-masing ya, tapi kalau teman-teman mau mencontoh punya saya di sini bisa. Terus kita input text box, terus kita atur tuh mau size-nya apa, mau font-nya apa, terus kita ketik asesmen kompetensi minimum. Karena ini untuk penerapan pada soal AKM ya. Jadi kita buat di sini asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kita atur warnanya yang kontras dengan warna latar belakang slide-nya dan lain sebagainya. Terus kita adjust yang sekiranya cocok di kotak ini ukurannya berapa dan lain sebagainya. Kemudian kita insert kembali, terus kita klik yang button. Itu ada 3 tadi, kita pilih yang di tengah saja. Ini fungsinya apa? Nah, jadi button yang di sini ini gunanya untuk mengentry nama kita. Jadi kita halaman cover ini kita buat seperti login gitu, teman-teman. Kita adjust ya, ke warnanya harus kontras juga. Terus kita tambahkan icon. Iconnya ini saya memilih karena nama ya. Jadi kita di sini terserah sih banyak, tapi saya di sini tuh menandakan ini orang gitu untuk nama. Terus kita atur warna dan lain sebagainya, terus timbul seperti yang di layar. Terus kita kopas. Tapi yang untuk hasil dari pastenya ini kita rubah ikonnya ini untuk NISN nomor induk siswa nasionalnya. Kita pilih ikon yang menampilkan NISN gitu. Terus selanjutnya kita pilih insert lagi, kemudian kita klik button di sini. Nah, button di sini gunanya untuk apa? Ini buttonnya untuk menunjukkan ke slide selanjutnya teman-teman di sini. Nah, di sini warna dan lain sebagainya kita adjust aja ya yang cocok warnanya dan juga nggak terlalu tabrak lari warnanya dengan warna slide yang kita pakai tadi. Terus kita rubah nih ikonnya. Terus kita rata kiri, terus kita di sini gunanya kenapa saya rata ke kiri karena di sini saya ingin menambahkan tulisan start. Nah, kemudian teman-teman boleh di center lagi.
Terus di sini di Kopas yang tulisan asesmen ini, terus kita rubah di situ sebuah kalimat perintah isi dengan benar kalau saya buat di sini. Terus kita adjust size-nya kecil saja, nggak usah gede-gede. Oke, kita letakkan perintah ini di atas kolom pengisian nama, teman-teman semua. Seperti pada di ini ya, yang video yang saya tayangkan ini, tutorial yang saya tayangkan ini. Baik, terus kita adjust karena tadi di bawahnya ada kelebihan, kita adjust, terus kita align lagi. Oke, udah pas. Pokoknya di sini teman-teman boleh terserah nih mau adjustnya gimana nih, yang menurut selera desain teman-teman semuanya aja. Kemudian kita insert, terus kita input, kita pilih yang data entry ABC. Ini kolom ini berguna untuk jadi saat peserta didik itu mengimport nama di sini itu bisa karena udah ada entry box-nya. Nah, entry box ini dia dia bisa kita beri perintah gitu. Kita lihat ke penasaran kan teman-teman seperti mana. Nah, kita lihat aja di sini. Pertama kita samakan dia seperti transparan gitu biar belakang di kolom nama lengkap ini tidak ada seperti kotak tambahan gitu. Jadi kita semuanya no fill, shape no fill, dan shape outline-nya tuh no fill. Terus kita ketik nama lengkap. Selanjutnya kita ulangan lagi hal seperti yang di nama lengkap tadi. Ini untuk NISN-nya, nomor NISN-nya. Sama saja, kita atur juga nih tulisannya, warnanya, font-nya, dan lain sebagainya. Terus kita tulis di sini NISN, itu menandakan kalau peserta didik di sini untuk penulisan NISN-nya. Untuk shape fill-nya masih no fill dan shape outline-nya masih no fill. Terus kita sesuaiin aja letaknya itu biar sama gitu teman-teman. Oke. Udah teman-teman bisa lihat ya di slide ini. Udah tergambarkan ya di sini ya. Walaupun agak memakan sangat waktu yang panjang untuk mengpaskannya gitu. Nah, kemudian di sini kita pilih entry text entry pada variabel, tapi kita delete semua karena kita di sini kita tambahkan triggernya, trigger untuk entry text entry-nya. Yang pertama itu adalah nama lengkap. Kita pilih nama lengkap, oke. Terus yang NISN, seperti itu juga kita klik kanan. Triggernya kita rubah NISN, oke. Terus kita pilih yang NISN, oke. Udah akan muncul seperti perintah yang di trigger sini ya. Berarti itu menandakan tuh text entry yang ini NISN udah pas, yang nama lengkap itu udah pas. Baik, kemudian kita state, ini maksudnya apa? Jadi kalau misalkan kita arahkan mouse-nya ke start, itu bakalan berubah warna. Nah, kita pilih itu edit state, terus kita pilih yang hover, kemudian nanti akan lihat seperti slide ini pada layar ini, itu kita rubah warnanya gitu. Warnanya boleh yang lebih tua, boleh yang lebih muda. Ini tuh kita lihat di preview ya, gimana nih kalau misalkan mouse-nya diletakkan di tulisan start itu, pasti dia nanti akan berubah warna. Itu kegunaan untuk mengedit stage agar hover gitu, agar ada efek hovernya gitu. Nah, tuh ya kan kalau mouse-nya kita arahkan ke start itu akan berubah warna di situ dia. Tuh untuk namanya udah bisa diisi karena kita tadi menggunakan text entry tadi ya, text box tadi. Terus kita close preview. Kita atur yang menurut kita tadi di preview itu agak kurang menyenangkan sedikit gitu. Jadi kita ada ya, kita rubah-rubah lah agar memperindah produk yang kita buat ini. Terus NISN-nya juga kita sesuaiin dan lain sebagainya gitu. Agar intinya untuk memperindah aja karena ini kan halaman cover ya. Jadi agar terlihat agar menarik antusias dari peserta didiknya nanti. Oke, ini it's done. Kemudian untuk kita kembalikan ke story view yang tampilan awal tadi ini kita rename namanya, yaitu asesmen kompetensi minimum.
Nah, kita double klik lagi slides-nya itu. Nah, untuk slide yang pertama ini kita rubah namanya cover. Ini sebenarnya untuk mempermudah kerja teman-teman nanti selanjutnya gitu. Terus kita klik kanan, kita buat lagi ya slide baru kita. Di sini saya kopas saja yang shape tadi, tapi saya di sini saya letakkan di bawah, jadi tinggal align button aja bawah gitu, buff gitu kan. Terus kita insert lagi, kita masukkan shape-nya lagi ya, kotak yang seperti ini, yang ujungnya itu, ini di halaman kedua ini saya di sini membuat nomor tokennya gitu ya teman-teman. Kita aturlah pokoknya in the middle dan lain sebagainya. Terus kita di sini saya ingin menambahkan karakter lagi. Sepertinya saya ingin menambahkan 2 karakter. Untuk pertama saya menggunakan karakter Evelyn. Kita pilih yang red ya. Terus expressionnya kita pilih yang happy gitu. Terus untuk pose-nya sendiri di sini saya memilih itu kayak dia memegang sebuah kertas gitu. Itu menandakan kalau guru itu akan memberikan nomor tokennya gitu. Terus yang untuk keduanya saya pilih yang Roland. Kita pilih dia arah ke kiri dan happy, expressionnya happy, pose-nya pun kita pilih yang menandakan peserta didik gitu. Kita pilih dia yang ada di meja bersama komputer. Kita insert. Nah, kemudian kita adjust aja size-nya, letak-letaknya, dan lain sebagainya yang menurut teman-teman itu mana baiknya, mana bagusnya gitu. Karena kita desain itu nggak bisa disamain gitu ya, karena menurut selera masing-masing. Oke, udah kita kopas saja tulisannya di sini. Terus kita adjust lagi teman-teman, kita rubah nomornya itu namanya yang AKM tadi kita rubah jadi entry token ya. Gini menandakan kalau di sini nih untuk nomornya gitu, untuk memasukkan nomor token untuk ke langkah selanjutnya. Kemudian kita kopas juga perintahnya, tapi di sini kita rubah isi sesuai dengan arahan. Isi sesuai dengan arahan. Jadi nomor tokennya tuh sesuai dengan arahan yang guru atau pendidik itu beri. Terus kita tambahkan button. Saya masih menggunakan button yang tengah. Nah, button ini gunanya untuk memasukkan letak untuk memasukkan nomor nanti nomor tokennya itu nanti. Tapi sebenarnya kalau di bottom itu sebenarnya bisa aja, cuman dia nggak bisa diberi trigger, nggak bisa diberi perintah nantinya. Jadi setelah kita buat button ini, kita atur dulu ya, kita adjust dulu sesuai yang kita mau. Nah, kemudian kita bisa lagi insert. Kita pilih insert. Di sini kita masih masih mengadjustkan menurut kita. Terus kita pilih button lagi. Nah, yang button yang ini, yang kecil ini, itu untuk menandakan ke langkah selanjutnya gitu, ke halaman selanjutnya. Kita adjust teman-teman ya, yang sekiranya cocok aja dengan latarnya dan sebagainya. Atau boleh disamakan dengan button yang di sebelumnya gitu. Kalau misalkan di cover warnanya ini kita bisa samain juga. Terus kita pilih icon yang menandakan kalau mengklik ini itu menandakan untuk ke move halaman selanjutnya teman-teman. Nah, kita adjust ya, masih kita adjust dan tampilannya akan seperti ini. Kita rubah dulu nih nama slide-nya di sini itu token. Kemudian semuanya udah pas, sekiranya pas kita masuk ini data entry-nya teman-teman. Data entry ini gunanya apa? Jadi siswa-siswa itu atau peserta didik itu bisa memasukkan nomornya di situ gitu, agar dia tuh bisa move ke langkah selanjutnya. Sebenarnya tanpa data entry ini bisa, cuman dia tuh nggak bisa diberi perintah langsung gitu, karena di bottom itu ya nggak bisa diberi perintah gitu untuk button nama ini gitu, nggak bisa di text entry-nya itu nggak bisa diberi perintah. Kalau misalkan kita tambahkan dari text entry itu bisa ditambahkan teman-teman. Terus ya kita adjust lah ya warnanya dan hal lain sebagainya gitu yang sekiranya cocok aja. Sini aduh saya agak kemudahan, terus kita pilih yang agak tua. Oke. Terus kita edit lagi, kita tambahkan di sini untuk nomor token. Ini pada text entry tadi ya teman-teman, terus kita okein.
Terus di pilihan itu udah ada, oke kita tinggal okekan saja. Nah, yang text entry ini kan tadi kan kita udah nggak menggunakan itu ya, daripada nanti dia bikin kita bingung, kita hapus saja. Terus kita kembali lagi ke stage, kita edit stage, kita edit yang hover. Hover ini sama seperti yang di cover tadi teman-teman. Jadi kalau mouse kita di tempat stars ini, maka dia akan berubah warna. Kita done editing state, bakalan sama nih kayak di cover yang ini, bakalan berubah warna gitu ya. Oke, selanjutnya untuk over itu udah kita selanjutnya di sini kita tambahkan trigger pada star yang ada di cover. Trigger ini dia perintah untuk kalau kita ngeklik ini dia tujuannya kemana. Nah, jadi kita rubah di sini ke token ya berarti ya, ke halaman selanjutnya itu kan ke token ya. Berarti kita masukkan saja token di sini, buttonnya di sini kita pilih button 3. Karena start itu dia button 3. Terus untuk komennya, perintahnya kita pilih di sini itu not equal to. Jadi nama lengkap itu nggak kalau ada siswa yang nggak bikin nama lengkap itu dia nggak bisa ke menu selanjutnya. Begitu juga NISN. Jadi sama-sama diberi perintah atau diberi variabel not to equal gitu. Jadi biar kalau misalkan ada siswa yang nggak ngisi keduanya itu nggak bisa move atau salah satunya yang nggak ngisi itu dia nggak bisa move ke halaman selanjutnya. Terus kita tambahkan button lagi di atas. Nah, ini gunanya apa di sini button saya buat di sini? Ini kita buat kecil aja. Ini untuk menandakan nama dari siswa yang mengisi AKM ini gitu untuk mengajukan AKM ini. Jadi nama nanti itu nama siswa itu bakalan otomatis tertulis di atas pojok kanan atas ini namanya karena dia udah sesuai dengan yang nama lengkap dia bikin tadi. Nah, untuk perintah dan sebagainya teman-teman lihat aja di layar ini ya gimana ya. Nah, saat ini saya masih mengedit buttonnya yang sekiranya cocok gitu yang warnanya tuh agak berlainan dari yang warna hijau agar dia bisa kelihatan jelas gitu. Kalau misalkan kita samain dia dengan warna hijau nanti dia nggak bakalan kelihatan teman-teman. Terus kita insert, kita masukkan lagi data entry-nya. Nah, kita adjust lah ya size-nya dan lain sebagainya gitu. Kita atur dia untuk rata kanan. Terus shape-nya kita no fill semuanya dari outline sama shape-nya itu. Terus kita atur tulisannya, warnanya. Terus kita bold-kan, jadi biar tulisannya tuh tebal gitu, biar kelihatan. Nah, itu kita delete teman-teman yang ada di data teks itu. Terus kita pada trigger ini kita text entry itu kita klik kanan terus kita pilih nama lengkap. Nah, nanti otomatis di situ terisi nama kita nih. Kita previewkan ya teman-teman, kita contohkan. Di sini saya masukkan nama saya, Nia Kairinisa. Terus kita isi NISN ini kita rubah aja lah sebagai name kita, terus kita start, tuh dia move langsung kan ke halaman selanjutnya, dan nama saya otomatis sudah ada di sana. Untuk nomor token pun bisa diisi, tapi kita belum bisa move selanjutnya ya, karena slide selanjutnya ini baru akan dibuat. Terus kita adjust, si menurut kita kurang cocok pas di preview tadi ya teman-teman ya. Terus kita new slide kembali, kita blankin lah ya. Terus kita buat lagi. Untuk yang button sama perintah nama text entry tadi bisa kita kopas, tapi di text entry pada triggernya ini kita atur kembali teman-teman ke nama lengkap gitu. Dan untuk yang text entry yang tidak berguna tadi itu bisa dihapus biar tidak mengganggu konsentrasi kita nanti saat kita milih gitu, biar tidak ada kebingungan. Di sini saya add shaping yang dia agak kotak seperti ini. Terus kita pilih warna, kita atur lah ya, kita adjust menurut kita gitu yang cocok dengan kita gitu, yang desain kita gitu ya. Terus ukurannya pun kita adjust juga, mau semana, mau bagaimana, dan lain sebagainya. Di sini align center, terus juga align middle gitu. Terus kita ke bawahin sedikit karena dia terlalu ke atas. Kita insert, terus kita shape kembali, kita masukkan kotaknya lagi, kotak shape. Nah, di halaman ketiga ini kita membuat, jadi kita itu menandakan kalau di soal AKM ini ada dua jenis soalnya, yaitu literasi dan numerasi. Itu cuman untuk pilihan aja sih, tapi nanti peserta didik itu nggak bisa milih karena itu nanti akan diacak gitu, yang mana literasi dan mana numerasinya. Tapi sini menandakan kalau soal ini bakalan ada literasi dan numerasinya. Terus kita adjust lagi ya teman-teman ya, yang cocok ya teman-teman warnanya.
Kita align lagi, dah it's done. Terus kita pilih, kita kopas kembali ya tulisan yang asesmen pada cover tadi gitu. Habis kita kopas ya kita adjust gitu. Asesmen kompetensi minimumnya udah bener ya. Terus kita tambah shape lagi. Di sini saya menambahkan shape-nya circle atau lingkaran gitu ya. Saya pertama ini saya adjust dulu letaknya, terus kita format shape fill-nya kita rubah, shape outline-nya saya no ini ya, no outline ya, no fill ya. Tuh dia. Terus kita copy dan kita kopas gitu. Satunya untuk literasi dan satunya lagi itu untuk numerasi. Terus kita align, kita pindah ke center, terus kita sejajarin. Nah, kemudian yang satunya itu kita rubah ke sisi kiri ke kanan dah. Seperti di layar teman-teman udah lihat ya kalau ini udah pas nih letaknya nih. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu saya di sini ingin menambahkan icon gitu, tapi di picture folder saya yang sebelumnya udah saya siapkan ya download. Saya pilih yang menurut cocok. Saya memilih icon ini karena seperti menandakan kalau ini literasi gitu teman-teman ya, karena buku literasi kan itu artinya membaca ya, berarti kalau buku ini udah menandakan dia itu pasti literasi karena dia harus membaca teks dan lain sebagainya. Terus kita adjust, kita atur yang di tengah-tengah. Nah, kan teman-teman pasti ingat nih ya, kalau kita rubah kiri kanan itu dia ada kayak garis putus-putus gitu. Kalau misalkan tanda plus yang keluar, berarti itu udah menandakan itu udah pas di lingkaran di tengah-tengahnya gitu. Yang kedua, saya memilih kalkulator penggaris gitu ya, dan penghapus juga. Di sini menandakan kalau soal ini nih numerasinya gitu. Angka pasti dong, kalau yang kalkulator itu pasti berhubungan dengan angka ya teman-teman. Terus kita atur, kita adjust dia di tengah. Nah, untuk mendapatkan sisi tengahnya agak susah nih. Oke, it's done. Kemudian kita kopas aja dari yang halaman sebelumnya. Kita taruh di tengah-tengahnya ya teman-teman. Nah, yang itu kita rubah menjadi tulisan literasi. Terus dari yang literasi ini kita kopas kembali atau kita paste ulang. Kita letakkan di tengah-tengah dan juga sejajar dengan yang literasi tadi kita buat teman. Agak susah untuk mendapatkan fil tengahnya nih. Nah, kita rubah ke numerasi. Kemudian selanjutnya kita button lagi ya teman-teman, insert button, terus kita pilih yang paling bawah yang bulat. Itu sebenarnya selera teman-teman nih, mau yang segi 4 atau gimana itu nggak apa-apa, atau kita kopas juga nggak apa-apa dari yang menu selanjutnya. Tapi nanti di player triggersnya itu teman-teman bisa rubah ya. Untuk yang token ini kita pilih ke jump to slide selanjutnya gitu kan. Di sini dia sebagai button 2 ya teman-teman. Karena kalau button 1 itu nomor token, untuk button 2 itu baru untuk menu bisa tuh menu untuk kita klik ke menu selanjutnya gitu. Nah, yang di sini kita rename lagi nih. Kita pilih AKM aja gitu. Terus kita edit state pada yang buttonnya ini hover, tetap hover ya teman-teman. Data entry-nya udah, pas udah set nama lengkap, dah. Selanjutnya kita buat slide baru lagi teman-teman. Nah, slide baru lagi ini itu merupakan teks dari soal literasi. Nah, sebelumnya kita kopas aja nih dari button sama nama entry-nya. Kalau kita buat lagi manual sih bisa, cuman itu wasting time ya. Kenapa kita nggak milih yang jalan cepat aja? Jadi kopas itu nggak masalah. Asalkan ya sama aja sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, itu mempersingkat. Jadi nanti kita rubah namanya. Di sini udah saya pilih shape, terus saya sesuaikan warna dan lain sebagainya, terus saya klik kanan, terus saya edit text. Nah, sebelumnya saya udah nyediain soal-soalnya ya. Di sini teman-teman, nah ini udah ada teksnya gitu. Kita kopas saja, kita move ke artikel storyline-nya. Kita klikkan, kita paste, terus kita tulisan dan sebagainya kita sesuaiin dengan yang kita mau. Kebetulan saya ingin menggunakan font articulate ya, sama seperti dari sebelum-sebelumnya. Terus kita adjust, terus kita pilih lagi sambungannya, karena tadi ada yang kosong ya teman-teman ya, biar nggak mubazir tempatnya gitu.
Terus kita masukkan, kita copy, kita edit, dan ini sepertinya kepanjangan. Jadi satu kalimat itu bakalan saya hapus untuk di move ke teks selanjutnya. Baik, untuk yang selanjutnya kita duplikat aja, nggak apa-apa kok, nggak masalah. Terus kita copy teksnya, kita delete dulu ya teman-teman yang ini. Kita delete. Terus kita paste teman-teman, kita paste kata yang akal seperti ini. Kita sesuaiin lagi, kita enter. Terus kita insert picture, karena tadi dia ada picture ya, ada gambar. Terus kita crop. Kita sesuaiin lah gitu, sesuaiin size dan lain sebagainya. Oke. It's done. Kemudian yang pada halaman pertama ini tadi, kita duplikat lagi teman-teman, yang halaman pertama aja ya teman-teman. Kita delete, terus kita copy lagi nih kalimat yang keduanya gitu. Atau teks yang selanjutnya gitu, lanjutan dari teks sebelumnya. Kita paste, terus kita kok maksudnya maaf, sebenarnya kita copy terus kita paste. Ini sepertinya kenapa nggak sama ya? Terus kita edit. Kita hapus dulu judulnya, karena ini hasil duplikat dari yang teks pertama tadi. Maksudnya teks pada slide pertama. Terus kita enter, kita tambahkan atau kita insert picture lagi, teman-teman. Tapi sepertinya ini nggak muat ya, teman-teman, tapi nggak apa-apa. Kita edit aja dulu, kita crop dulu gambarnya. Kemudian, tuh kan, udah saya terlalu memaksakan ini, sebenarnya ini nggak muat. Kalau saya kecilin, ini malah kelihatan kecil ya. Kita duplikat aja. Untuk yang slides ini, yang ketiga ini kita hapus aja, terus kita adjust lagi lokasi tempat teksnya. Kemudian yang ini kita delete. Slide selanjutnya itu kita delete, terus kita masukkan gambarnya, kita edit. Simple aja, sebenarnya buatnya mudah kan teman-teman kan? Nggak ribet kok, pakai articulate storyline ini paling oke, paling nyaman gitu. Dia hampir kurang lebih sama aja kayak presentasi, kayak PPT gitu ya, Word. Maksudnya Microsoft PPT, presentasi. Cuman dia di sini kita bisa memberikan triggers gitu, perintah teman-teman. Terus data entry yang di button nama itu kita rubah ya teman-teman. Karena itu dia walaupun kita kopas, dia nggak terkopas perintahnya itu. Kita harus tetap manual mengsetkan satu-satu gitu. Kalau di situ yang keluar adalah nama lengkapnya teman-teman. Oke. Nama lengkap dah. Selanjutnya kita rubah rename-nya. Di sini saya rubah teks 1, terus selanjutnya ini teks 2. Kita rename teks 2. Selanjutnya, pokoknya dari sampai di sini untuk teks ini ada 4 slide, berarti ada teks 3 yang ini. Dan ini ada teks 4, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah kita kopas buttonnya, teman-teman. Tuh, saya lupa tadi, saya malah memilih warnanya yang sama dengan button. Jadi di sini kita solusinya adalah menggelapkannya, teman-teman ya, yang di slide-nya ini agar biar buttonnya itu kalau sebenarnya nggak apa-apa kita rubah lagi warnanya, cuman ini saya ingin dia mempunyai kelarasan warna gitu di antara slide-slide sebelumnya, teman-teman.
Kita kopas di sini, kita kopas saja nanti dan lain sebagainya itu kita rubah, kopas aja dulu. Oke, kita edit juga, jangan lupa shape-nya yang slide itu kita rubah warnanya biar nggak tumburan dengan buttonnya itu, button perintahnya, triggernya ya, button trigger namanya teman-teman. Terus kita rubah di sini ikonnya dulu, back. Oke. Terus yang slide text kedua juga kita rubah juga ikonnya. Kita rubah. Dan teks keempat juga. Oke, setelah itu adalah kita berikan perintah trigger pada yang di pilihan AKM tadi, yaitu jump to text 1, jump to slide, untuk button 2-nya udah pas ya. Tuh, oke, langsung saja. Yang ini juga kita trigger jump to slide to teks kedua, karena ini teks 1. Dan kita trigger juga pada teks kedua, itu next slide-nya itu teks ketiga. Dan untuk yang before-nya itu kita trigger juga, itu kita kembali ke teks 1, teman-teman. Oke. Nah, ini kita ulangi juga untuk teks 3, teks 4. Itu kalau untuk teks 3 berarti kalau yang berikutnya itu pada slide teks 4. Dan untuk yang before-nya berarti ini teks 2. Oke. Untuk teks 4-nya juga lakukan perintah ini dengan sama ya, teman-teman. Dan tuh kan kalau misalkan kita rename teks 4, teks itu jadinya lebih jelas teman-teman. Itulah gunanya kita merename itu slide-nya. Baik, udah pas teman-teman. Selanjutnya adalah kita preview teman-teman. Nah, tadi kan buttonnya kan kita main kopas dari yang atas ya, otomatis itu hovernya udah dia masalah state itu dia nggak ada berubah. Cuman kalau untuk triggernya itu emang harus di set satu-satu lagi teman-teman. Terus kita preview, saya masukkan nama saya lagi dan name, kita start, kita masukkan, udah pas juga, ini juga udah pas. Selanjutnya, oke, itu triggernya nggak ada masalah, bisa after, bisa before. Udah pas semuanya, kita close preview. Kemudian kita buat lagi slide selanjutnya, tapi ini kita langsung masuk ke soalnya ya teman-teman. Langsung saja kita pilih yang pilihan ganda ya, karena soal pertama itu adalah pilihan ganda biasa. Kita kopas soal yang udah kita buat sebelumnya, yang udah kita sediain sebelumnya. Kita atur, kita adjust dulu sesuai kebutuhannya teman-teman. Kalau ada, kita baca lagi soalnya, jika ada salah tipe atau gimana dan sebagainya, itu kita rubah. Gitu. Sekiranya udah pas, kita langsung masukkan untuk kepilihan jawabannya ya. Untuk yang A itu 1 dan 2, untuk yang B 1 dan 3, untuk yang C 2 dan 3, dan yang D itu adalah 2 dan 4. Baik, udah. Terus di sini kita langsung klik yang mana jawaban yang benar. Terus untuk questionnya udah pilih shuffle answer. Jadi nanti di setiap artikulatnya nanti, setiap orang yang mencobakan itu pilihan nanti berubah gitu teman-teman. Terus kita adjust kembali dan lain sebagainya. Terus tadi kita insert picture ya teman-teman ya. Oke. Oke, kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan desain yang diinginkan. Terus kita rubah tulisannya teman-teman. Oke, di sini saya tambah font, tambah size, maksudnya font size saya rubah. Untuk yang soalnya saya lebih bold teman-teman. Terus kita adjust. Sepertinya udah, untuk yang itu kita kopas saja buttonnya ya, button bersama perintah namanya beserta belakangnya gitu teman-teman. Biar tulisannya itu enggak biar nampak jelas tulisannya gitu. Kita rubah jadi warna agak keputihan gitu, hijau putih-putih gitu ya.
Kita adjust lagi teman-teman. Di sini agak penuh rintangan nih. Oke, udah. Kita rubah juga menjadi warna putih, hijau putih keputihan gitu. Oke, udah. Untuk jangan lupa kita text entry pada nama itu harus disetkan teman-teman ya, nama lengkap biar nama lengkap kita udah nampil sendiri. Nah, text entry ini tadi untuk halaman sebelum-sebelumnya tadi lupa saya hapus, jadi sekalian saja dihapus sekarang. Oke, kalau udah kita rename itu menjadi soal 1. Untuk karena kita tadi kopas dari menu selanjutnya, jadi triggernya ini udah juga ke kopas dari menu sebelumnya. Jadi kita rubah teman-teman, kita klik kanan, kita remove dulu atau kita delete dulu, terus kita masukkan. Berarti yang menu selanjutnya itu adalah teks sebelumnya itu adalah teks 4. Untuk yang selanjutnya ini belum diatur, nggak apa-apa, nanti aja. Atau bisa dirubah ke soal 2, tapi kan ini belum mulai ya, jadi nanti aja tambah triggernya. Udah, sekiranya semua trigger sudah, kita adjust lagi sepasnya. Oke, udah. Terus kita lanjutkan ke slide selanjutnya, teman-teman. Kita buka lagi grand question, terus kita pilih multiple choice. Multiple choice ini apa? Itu bisa dibilang jenis pilihan ganda yang kompleks, teman-teman. Oke, kita salin soalnya, kita delete yang ada beberapa kesalahan ya, teman-teman. Kemudian kita lihat lagi jawabannya apa-apa saja gitu. Kita salinkan di sini. Ada rotasi bumi, itu jawaban benarnya. Ada revolusi bumi, itu kita contreng juga karena itu merupakan jawaban yang benar. Terus juga ada revolusi bulan terhadap matahari, itu juga benar, kita contrengkan teman-teman. Selanjutnya ini adalah pilihan yang salah, itu rotasi bulan, revolusi bulan, maaf, maksudnya rotasi matahari, dan selanjutnya itu adalah rotasi matahari terhadap bulan. Oke, udah langsung saja ke ini. Kita adjust lagi ya teman-teman ya. Kalau udah di slideshow itu kita adjust semuanya. Karena guna from view itu cuma untuk menambahkan soal-soalnya aja gitu. Slide view itu untuk kita mengedit di mana tata letaknya teman-teman. Kita adjust semuanya. Kita putihin aja nggak apa-apa. Tulisannya kita apa-apa semuanya kita atur dulu align in the center dan align through middle gitu ya teman-teman ya. Terus kita adjust lagi biar terlihat indah teman-teman. Kita atur font dan size-nya, kita boldkan, kita rata kiri kanan dan kita putihkan. Udah, sekiranya udah kita balik ke slide sebelumnya, kita kopas nih untuk button nama, button before after dan juga layar latar belakangnya yang warna hijau ini. Untuk latar warna hijau ini kita klik kanan terus kita send to back. Jadi maksudnya itu adalah paling belakang gitu, paling dasarnya gitu teman-teman. Kita adjust lagi sekiranya yang mana yang cocok, kita adjust terus teman-teman di sini. Oke. Sekiranya kalau udah, nggak apa-apa. Di sini kan ada incorrect sama correct itu delete aja teman-teman. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman itu jangan deh gitu, agak mengganggu gitu, agak menurunkan minat peserta didik nanti kalau jawabannya itu ternyata itu salah gitu. Kalau move ke soal selanjutnya malah makin down nanti dia teman-teman. Jadi itu kita delete aja. Terus untuk triggernya kita rubah teman-teman karena itu kan tadi sebelumnya kita kompas triggernya itu. Jadi triggernya itu ngikut sama trigger sebelumnya. Jadi di sini itulah guna kita mencek satu ya teman-teman. Jadi kita delete. Baik kita insert lagi untuk soal yang baru. Itu adalah soal menjodohkan yaitu adalah drag side tadi ya teman-teman ya. Langsung kita jodoh kopas soal-soalnya. Kita hapus yang salah, beberapa salah, terus kita kopas jawabannya gitu.
Ini mudah kan ya teman-teman ya? Dari berapa yang tutorial saya berikan ini. Oke, dan jawabannya kita salin juga atau kita ketik. Radiasi, ada daya radiasi, ada energi radiasi, benda hitam. Bawahnya itu benda hitam dan intensitas radiasi. Langsung saja kita ke slide view teman-teman. Dah kita adjust ya di sini. Untuk correct dan incorrectnya pada slide layers itu kita hapus teman-teman. Oke, kita atur fontnya, tulisannya, warnanya, begitu juga dengan jawabannya ini. Kita atur semuanya sesuai yang mau diinginkan ya, sesuai yang didesain tuh mau yang gimana. Kita edit, kita adjust lagi. Nah, di sini untuk yang pengertiannya ini itu agak tulisannya agak kecil karena nggak bisa teman-teman gitu. Karena emang template-nya udah disediain sama Articulate. Kalau kita edit sendiri itu nggak bisa. Palingan kita cuma bisa size-nya kita kecilnya gedein. Tapi kalau dia yang panjang itu dia tetap terlihat kecil. Tapi kalau misalkan ini udah di full layar terus juga di preview ini nggak kelihatan terlalu kecil kok teman-teman. Terus kita kopas kembali ya. Sebelumnya kita buttonnya aja biar kita nggak bolak-balik. Kita copy. Nah, terus kita paste, ulangin langkah seperti sebelumnya tadi, send to back. Oke. Saya lupa tadi kenapa pilihan jawabannya ini kenapa warna putih ya, karena dia nggak ngikutin. Kita balikan aja jadi warna hijau. Oke, kita adjust lagi teman-teman. Untuk triggernya juga kita agak keluarin sedikit biar nggak mengganggu pas pas jawabannya itu kita drag gitu. Oke, untuk triggernya kita rubah juga. Untuk yang nama jangan lupa kita rubah jadi nama lengkap ya, data entry-nya tadi namanya. Terus ini kita juga rubah jam to slide-nya dan before after-nya. Sementara kita hapus saja. Terus untuk rename, ini merupakan soal 4 teman-teman. Udah, soal 3 maksudnya teman-teman. Oke, kita nyusun lagi, kita buat graded question untuk fill in the blank atau isian ya teman-teman ya, esai atau gitu. Kita copy soalnya, kita edit. Kalau ada yang salah tipe itu kita rubah jadi yang benarnya ya teman-teman. Berputar. Itu jawabannya berarti ini jawabannya adalah itu gravitasi bumi gitu. Karena adanya gravitasi bumi sama gaya tarik atau gaya tarik bumi gitu teman-teman. Yang pertama kita buat aja gravitasi bumi dan atau gaya tarik bumi gitu teman-teman. Terus kita buat bawahnya gravitasi bumi. Nah, acceptable answer ini maksudnya jawaban yang diterima, teman-teman. Jadi kalau ada orang yang jawabnya gravitasi aja, dia boleh. Jawab gravitasi bumi aja boleh. Gaya tarik bumi boleh, gitu-gitu, teman-teman. Oke, kita slide view, terus kita adjust lagi ya, teman-teman ya. Kita adjust-kan dia, gitu. Nggak apa-apa, kita putihin aja. Untuk yang ini, jawabannya ini kita format dia, kita atur shape fill-nya dengan warna yang dimau atau yang diinginkan, dan tulisannya juga kita rubah warnanya, serta font-nya, dan juga kita adjust gitu. Kita letakkan di mana yang cocok gitu ya teman-teman ya. Dan soalnya juga. Terus kita kembali ke slide sebelumnya, kita kopas lagi teman-teman buat button nama, before after, dan juga layar belakangnya gitu teman-teman. Sepertinya agak susah, kita balik ke slide sebelumnya lagi.
Kita copy, kita paste. Oke, kita klik kanan, kita back to send to back gitu teman-teman. Oke, kita adjust kembali, agak kita kecilkan kota jawabannya, karena jawabannya kecil, dikit tadi ya. Oke, jangan lupa set text entry-nya ke nama lengkap, terus before after-nya kita edit kembali teman-teman. Karena kopas tadi, jadi dia perintahnya juga ke kopas. Nah, di sini kita harus teliti, ini harus cek satu-satu. Untuk correct incorrect slide layers-nya kita delete. Di sini kita buat ini soal 4. Udah, sekiranya udah, kita buat yang pada sebelumnya itu kan trigger untuk afternya itu nggak ada, jadi kita tambahin sekarang. Alhamdulillah udah siap. Kita buat lagi nih slide selanjutnya. New slide, graded question. Kita pilih yang fill in the blank lagi teman-teman. Kita masukkan soalnya teman-teman di sini. Oke, salah pencet. Ctrl T. Oke, udah. Kita delete. Tentukan sudutnya. Harus suka sebut. Itu jawabannya adalah 60 derajat. Jadi acceptable answer-nya itu cuma 2, 60 atau 60 derajat gitu. Langsung ke slide view, teman-teman. Di sini kita edit ya, kita maunya gimana itu kita adjust teman-teman. Oke, udah. Fontnya kita tuh warnanya kita atur putih juga, putih kehijauan ya. Kita adjust lagi, kita adjust teman-teman. Sudah itu kita kopas dari menu sebelumnya, button, nama, before, after, dan juga layarnya. Kita paste, untuk layarnya kita send to back. Oke, udah kelihatan, kita atur teman-teman nih. Kita atur size-nya. Untuk spasinya pilih aja 1, jangan 1,5, itu agak ke bawahan ya gitu. Tuh triggernya kembali lagi harus dicek. Kita rubah lagi ke before, terus kita renew juga, ini merupakan soal 5 teman-teman. Oke. Edit lagi text entry-nya ke nama lengkap. Oke, it's done. Terus kita new slide, terus kita pilih yang result. Pilih yang graded result side gitu. Karena kita menggunakan soal 1 sampai 5 tadi yang graded question teman-teman. Itu kita tinggal okein aja gitu. Nah, inilah gunanya, inilah keuntungan menggunakan articulate storyline ini. Untuk resultnya, untuk hasilnya itu dia otomatis sudah bisa ditayangkan sendiri teman-teman, tanpa kita buat, tanpa rumusnya itu tanpa kita buat, udah dari articulate-nya sendiri udah nyediain. Kita adjust lagi warna, semuanya itu kita adjust lagi ya teman-teman. Oke, saya kelupaan, malah saya blok semua. Oke, maafkan teman-teman. Kita edit semuanya teman-teman. Kita adjust untuk review quiznya, belum kita rubah warnanya, kita rubah. Tapi kalau udah di result itu, untuk trigger balik ke back atau ke before itu kita hapus ya teman-teman, nggak boleh. Karena di sini ada review quiz, jadi kita bisa tahu yang mana soal yang dijawab tadi itu yang salahnya gitu teman-teman. Nah, baik kita adjust dulu. Oke. Finish. Pada yang soal 5 ini saya lupa tadi untuk buat finishnya. Kita add trigger lagi teman-teman. Kita pilih ke yang user clicks, kita pilih yang result slide. Oke. Yang before-nya udah. Langsung saja kita intunya kita buat lagi yang basic dan blank, kita buat kalimat terima kasih gitu teman-teman. Itu wajib ya gitu. Untuk mengapresiasi kerja dari peserta didik tadi. No outline, kita masukkan karakter dari Jason atau siapa ya? Roland Roland saja, kita pilih yang right. Expressionnya udah bener, kita happy, terus dan holding folders gitu.
Maksudnya dia di sini holding the papers, jawabannya gitu. Untuk karakter kedua, di sini saya pilih Rose. Kita adjust lagi ukurannya, kita samain dengan ukuran karakter sebelumnya, teman-teman ya. Sama-sama holding paper juga atau kertas. Terus kita masukkan insert yang caption. Kita adjust lagi. Nah, seperti ini kegedean kita. Ke bawahin sedikit. Terus captionnya ini dikecilin. Ini kita copy dulu dan paste. Oke, sepertinya ini adalah langkah yang salah, teman-teman. Yang ini mohon tidak diikuti ya, teman-teman. Jadinya kerjanya jadi 2 kali. Ada. Nah, karena di sini seperti gundukan gunung ya, kita tambahkan aja outline-nya, teman-teman, warna yang merah gitu. Gak apa-apa kok. Oke, kita gabungkan lagi. Oke, sudah. Terus kita edit teks, kita buat di situ terima kasih. Kita edit lagi tulisannya, fontnya, ya, size-nya juga. Alhamdulillah sudah. Untuk yang trigger ini, yang di result itu kita add trigger untuk ke jam menu selanjutnya, yaitu ke terima kasih atau ke halaman selesainya gitu. Oke. Selanjutnya itu kita review ya, teman-teman. Untuk text centering-nya udah pas, sama ini udah pas. Oke, langsung aja kita preview. Di sini loadingnya memang agak cukup lama ya, teman-teman ya. Ini ada tampilannya. Ini previewnya kita untuk guna melihat ada kesalahan di mana gitu, teman-teman. Kita masukkan aja nama, name, nomor tokennya, langsung oke, before afternya bisa semuanya, soalnya kita jawab. Oke, next. Itu berarti saya lupa menyeting triggernya, dicatat ya di soal nomor 1 itu lupa. Terus kita isi. Next, ini yang menjodohkan, tinggal kita jodohkan aja yang mana menurut kita jawaban yang benar. Next, ini karena adanya gravitasi bumi. Next, itu before juga bisa ya, teman-teman. Tuh, karena yang soal 4 itu triggernya lupa saya rubah. Diingat ya, berarti ada soal 1 dan soal 4. Oke, langsung saja. Tuh, nggak bisa karena memang belum diatur triggernya. Langsung ke next. Bisa, terima kasih. Kita close preview ya, teman-teman. Kesalahan tadi ada di soal 1. Trigger di soal afternya. Di sini kita rubah ke soal 2. Oke. Dan kedua tadi ada soal nomor 4 ya. Soal nomor 5. Iya, nomor 4. Kita rubah triggernya, teman-teman. Untuk afternya ini itu ke slide 5 berarti. Soal 5. Ya. Oke, kita preview sekali lagi teman-teman guna untuk memperlihat desain akhir kita ini udah bagus belum. Oke, kita isi lagi namanya kayak Nisa. Tuh kan dia nggak bisa start kalau kita belum ngisi salah satunya gitu, ataupun kita sama sekali nggak ngisi. Kita masukkan nomor tokennya, kita next, ini udah aman tadi, next, 2 dan 4, next. Rotasi bulan, next. Dragnya betul, kita isi, next. Gravitasi, next. Ini 60, finish. Bisa di before ya untuk lihat mana nih ini benar belum ya jawabannya, itu bisa langsung ke finish, langsung keluar hasil result. Kalau mau review itu bisa, teman-teman. Langsung aja kita finish. Oke, langsung kita terima kasih. Ini udah akhirnya. Baik, untuk langkah selanjutnya itu adalah kita publish. Di sini ada pilihan web dan lain sebagainya. Yang pertama kita publish melalui web dulu, karena prosesnya agak cukup lama ya, teman-teman.
Kita publish dulu, kita pilih pilihan yang web, kita tunggu dulu teman-teman. Kita open file. Tuh udah ada ya. Nah, selanjutnya itu kita buka Google Drive, teman-teman. Kita harus, jadi Google Drive ini sebagai induk semangnya gitu, teman-teman ya. Kita upload folder, foldernya itu yang soal AKM tadi. Ada 74 file, kita upload saja, teman-teman. Kita tunggu semuanya sampai selesai. Sembari kita nunggu selesai, kita save, kita publish lagi, tapi untuk CD, teman-teman. Nah, guna untuk CD ini sebenarnya bisa untuk di flash disk, di CD, gitu. Jadi di hard disk gitu teman-teman. Nggak bisa. Jadi untuk hasil publishnya ini bisa online dan juga bisa offline. Kalau yang online-nya di web, untuk offline-nya itu ya di flash disk gitu ya untuk dibagikan ke peserta didik atau dimasukkan ke komputernya. Udah jadi, kita pilih yang Launch XA itu, kita lihat itu bisa ya teman-teman. Kita kembalikan ke Google Drive-nya teman-teman. Sebelum kita balik ke Google Drive, kita rename dulu ya. Berarti ini soal AKM-nya. Oke, kita back. Alhamdulillah udah siap. Kita lihat dulu, udah semua. Kita dapatkan link di sini kita rubah. Untuk yang dapat mengakses itu adalah siapa saja gitu. Kita selesaikan. Izinnya diperbarui, bisa dilihat pada layar ini ya, udah ada gambar 2 orang gitu. Orangnya banyak, berarti itu bisa diakses oleh banyak orang, teman-teman. Baik, selanjutnya itu adalah kita buka tab baru, kita buka linknya drv.tw gitu. Drive to web maksudnya teman-teman, kita buat host atau induk semangnya itu adalah Google Drive teman-teman. Nanti dia ada permintaan pilih akun yang mau dijadikan induk semang, karena induk semangnya tadi adalah email saya yang pertama, kita izinkan aja semuanya. Kita izinkan. Kita tunggu tuh yang loadingnya itu teman-teman, nanti keluar, ini udah keluar HTML-nya. Kita pilih yang HTML-nya yang tulisannya 5 teman-teman. Tuh kita tunggu, nah ini dia. Nah itu kan ada linknya ya teman-teman. Nah link yang di atas itu bisa juga dibagikan ke peserta didiknya gitu ya. Tapi ini kan agak cukup panjang, agak kurang yakin, kita buat aja bit.ly.com, terus kita short. Udah seperti itu. Kita buka, klik kanan. Tada, jadi ini adalah untuk articulate storyline 3-nya itu untuk yang online-nya teman-teman. Ini kita simulasi sebentar ya teman-teman ya. Kita next, next. Oke, semuanya udah. Alhamdulillah. Ini sepertinya agak loading lama ini karena sinyal saya walaupun full tapi lama teman-teman ya. Nggak tahu juga nih kenapa nih. Di home ada apa. Ya, kita close saja. Berarti ini sebenarnya udah teman-teman ya. Agak bingung juga nih nunggunya nih. Oke. Alhamdulillah hasil kerja kita harus kita save ya teman-teman ya. Wajib di-share, wajib di-save gitu. Biar tidak rusak atau terdelete atau terkorup gitu. Baik, alhamdulillah udah siap ya teman-teman. Setelah habis save ini, habis publish, it's done. Hasil kerja pun siap teman-teman. Baik, itu tadi adalah tutorial penerapan artikulasi storyline 3 untuk soal AKM gitu, asesmen kompetensi minimum. Baik, mau saya undur diri, Nia Kairisa ini undur diri. Mohon maaf bila ada salah pengucapan, salah kata, dan juga ada kalau misalkan ada yang kurang mengerti gitu teman-teman, boleh kontak pribadi aku ya teman-teman. Baik, saya langsung saja undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.